Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yahdi dari Rontem Studio. Kali ini seperti biasa di channel Teras Rontem kita akan membahas serba-serbi, ngobrol, bahkan curhat. Semoga bisa menjadi inspiratif, yang dimana nanti adalah narasumber kita adalah tim-tim dari Rontem sendiri. Oke, kali ini kita sudah berhasil menculik. Nah, ini menculik ini bukan menculik ya, maksudnya mencuri, dia lagi kerja nih, kita ambil dia untuk ngobrol nih di Teras Rontem. Oke, selamat menyaksikan Teras Rontem. Oke, ini dia Fiza, nama panjang? Fiza Juni Pratiwi. Oke. Panggilannya Fiza. Fiza ya. Oke. Mungkin teman-teman di rumah di studio juga pengen tahu nih. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu, Fiza. Oke, perkenalkan nama aku Fiza Juni Pratiwi, dipanggil Fiza biasanya. Kalau di Rontem posisi aku sebagai UI UX designer. UI UX designer. Berarti ngerjain apa selama ini, Fiza? Ngerjain desain kalau dulunya sih di Canva, tapi ya. Sekarang udah pindah hijrah ke ya? Figma. Ya, hijrah ke Figma. Kenapa kok bisa hijrah nih, Fiza? Kena tuntutan pekerjaan sih Bang. Betul Ya. sekali. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti ini kan Canva ke Figma nih, Iya. berarti UI UX. Kira-kira basicnya jauh nggak sih? Karena kalau dari Canva sebelumnya ada pernah belajar juga kan tentang web, jadi pas ke Figma ini nggak terasa berat Lompat gitu ya? ya, nggak terlalu jauh. Masih sama Iya. backgroundnya ya? Sama. Iya, masih sama. Nah, sebelumnya nih Fiza ini backgroundnya apa nih? Basic akademinya apa emang desainer nih? Kalau dari pendidikan itu, kalau aku itu ilmu komunikasi di UIN Suska Riau. Kalau belajar desain itu cuman satu kali pas itu di kuliah, pas satu semester ya. Pernah ikut kursus nggak? Nggak ya? Kursus nggak pernah. Pernah Iya. ya? Berarti emang basicnya dari akademi tidak ada desainer juga Iya, ya? ilmu Nah, kenapa kok bisa suka desainer ini? Kok awalnya bisa nyemplung nih ke desainer nih? awalnya itu sebenarnya nggak pernah paham apa itu desain. Terus kalau ngelihat orang ngedesain itu kayak takjub gitu loh Bang. Takjub? Iya kayak Kok bisa ada bikinnya gitu? iya kok keren ya, perpaduan warnanya itu bagus. Iya, Terus iya. kita ngelihatnya juga enak gitu. Sebenarnya dulu ada juga teman di kuliah itu yang bikin desain itu kayak kok bisa ya, cuman belum berani belajar Coba gitu ya, ya. belum. Belum pede karena nggak kenal aplikasinya juga. Terus takut salah coba-coba gitu. Iya. Iya. Berarti sebelum di Rontem nih, kita boleh flashback lah ya. Iya. Kerja apa sih? Sebenarnya kalau sebelum dari Rontem itu jauh dari dunia desain. Sebelumnya itu kerjanya sebagai marketing. Marketing? Iya, marketing perumahan itu cuman bertahan 1 bulan. 1 bulan jadi Iya. kok bisa keluar deh dari Iya, waktu itu cuman kerjanya ya duduk nunggu orang datang kan, marketing kan Bang, Marketing, ngenalin ya. perumahan. Terus kerjaan sampingnya juga bikin video-video. Jadi kayak bosan aja di situ. Bosan di situ, akhirnya coba cari-cari informasi tentang pelatihan ini video editing itu dari Kominfo. Berarti Iya. harusnya Fiza nih sebagai content creator. Iya, harusnya begitu. Cuman Tapi melompatnya ke desain. melompatnya ke desain. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah, aman. Baiklah, jadi background Fiza ini bertolak belakang dengan yang dikerjain sekarang, tapi dia bisa mengikuti. Nah, bagaimana caranya Fiza itu kok bisa mengikuti nih? Yang pertama sih kena tuntutan kerjaan ya. Berarti dari bosnya nuntut ya? bukan dari bosnya juga. Jadi awal masuk sini sebenarnya itu kayak modal nekat sih Modal Bang. nekat, ya. Modal nekat karena itu pun desain yang ditunjukkan cuman desain Instagram jualan. Dulu Iya, kan iya. sempat jualan, terus bikin desainnya gitu, tunjukin nih ke abang kan, tunjukin. Akhirnya alhamdulillah tuh diterima, training dulu. Dan masa training tuh sebenarnya kayak nggak pede gitu kan, ngelihat Nggak pede sama desainnya ya? iya nggak pede sama desainnya, terus nggak pede sama kemampuannya karena kan belum Ya. pernah tuh sama sekali. Tapi kan masuk ya kan? Iya, nggak tahu rezekinya mungkin di sini, rezekinya di sini kan masuk iya. di training lah 3 bulan di situ. Oke, berarti desain pertama kali seorang Fiza adalah Pas Instagram ya? Instagram post pas Instagram itu post ya. Itu bikinnya pakai aplikasi apa? Canva. Canva ya. Iya. Berarti memang basicnya kalau wanita ini semuanya Canva dulu ya. Iya Canva. Photoshop belum pernah nyoba?
Belum pernah. Oh, berarti emang langsung dari Iya. Canva. Jadi aplikasi dia kan nggak murah juga ya. Iya, kalau Canva tinggal Gratis ya. tempel-tempel. Udah ada asetnya semua ya. Iya, ada aset semua. Oke. Berarti kita lanjut pertanyaan mungkin teman-teman di studio dan di rumah pengen tahu nih. Kira-kira keseharian Fiza nih ngapain? Kalau keseharian, kalau Senin sampai Jumat pasti kerja kan Bang. Kerja. Kalau Sabtu Minggu tuh beresin rumah, atau kalau ada waktu luang tuh Ya, pergi keluar sama wanita keluarga. normal kali iya. ya. Wanita Tapi- biasanya. Tapi ini dapat bisikan nih, katanya malam jualan roti. Dulu pas awal masuk kena di sini ada acara malam kayak nonton gitu kan selalu Berarti dia fakta atau hoax nih? hoax. Hoax. Benar. Berarti itu berbahaya ini ya. Berbahaya, jangan didengarkan. Dengarkan. Iya, karena nggak bisa ikut keluar malam itu, jadi kayak dicandain jualan roti bakar gitu. Padahal Jadi- sebenarnya jual kerupuk sih sekarang. Oh, jadi sekarang founder kerupuk ya. Jadi Iya, pesan kerupuk saya. bisa. Nanti kita tulis di komennya ya. Iya. Kerupuknya di mana pesan. Iya, bisa. Oke, mungkin ini teman-teman di rumah kan masih ada yang belum ngerti UI UX itu apa sih ya. Nah, mungkin seorang Fiza jelasin gitu ya. Kalau secara teori nggak begitu ya Bang, Ya. karena kan awalnya nggak secara teori belajar desain. Kalau UI itu kayak user interface gitu, lebih ke visual desain webnya itu kayak tampilannya, Tampilan di depan ya. Iya, tampilan di depannya yang menarik user itu untuk menggunakannya. Kalau UX itu user experience, itu lebih ke pengalaman user itu. Berarti Kayak saling nyambung. lah iya, ya. saling nyambung. Jadi Kalau UI-nya bagus, UX-nya jelek kan Iya, nggak bagus jadi kan. Oke. ya gitu. Nah, kira-kira nih Fiza dalam proses seorang Fiza dalam mendesain, bagaimana proses Fiza ini? Karena kan banyak orang ini bingung nih mulai dari mana gitu. Iya. Sama kayak aku dulu pas awalnya sih bingung juga dari mana gitu kan, nggak tahu apa-apa dari pemilihan warna, terus dari letak-letaknya itu, layout-layoutnya itu nggak tahu gimana. Tapi seiring berjalan waktu kan pertama kena tuntutan tadi, terus kena lingkupnya kan emang desain, jadi kayak makin lama makin terbiasa, terus diajarin sama abang-abang di sini kalau layoutnya kayak gini, pemilihan warnanya kayak gini, fontnya kayak gini. Jadi akhirnya itu kayak ngerasa klop gitu Bang. Jadi kalau secara teori sih secara teori itu nggak ada, tapi lebih ke feeling gitu, kayak ngerasa ini cocok fontnya kayak gini, kayak gitu ya. Berarti nyaman nggak sih Fiza dengan desain ini? Nyaman, sejauh ini nyaman sih, Ya karena tadi kan bahasnya karena tuntutan. Iya. Sekarang kira udah berapa tahun sih di Rontem? udah kurang lebih 2 Nah, tahun. 2 tahun. ya. Kira berarti udah nggak tuntutan lagi ya? Iya, bukan tuntutan sih, bukan tuntutan yang gimana-gimana. Maksudnya itu tanggung jawab atas diri sendiri gitu. Betul. Nah, kalau misalnya nih, mungkin teman-teman di rumah juga mau nanya nih. Iya, Kalau saya bukan seorang desainer nih, masih bisa nggak sih belajar UI UX ini? masih sih kuncinya itu harus rajin cari referensi. Referensi, Iya, ngelihat hasil desain orang lain tuh gimana. Terus coba-coba mungkin di aplikasi kayak di Canva juga bisa Iya, coba-coba untuk berarti sekedar layoutnya aja. Lebih banyak berseluncur di Google lah ya. Iya, di Google, Karena di kan Pinterest kayak gitu. Buku-buku juga udah banyak sekarang. Iya, kan? buku-buku. PDF. Iya. Nah, intinya bagaimana mau belajar kan? Iya, Bang, benar. Oke. Nah, kira kalau bikin UX nih, UI UX harus pandai coding nggak sih? Kalau ini nggak harus pandai coding, Nggak pandai coding, ya, ya. karena kan Lebih kita visualnya aja, ya fokus visualnya ya. aja, fokus visual. Oke. Letakannya di mana, bagusnya fontnya gimana, letaknya di mana, kayak gitu. Berarti menurut Fiza nih, warna, kemudian font, tadi kan sangat berpengaruh nih. Iya. Nah, bagaimana sih seorang Fiza ini bisa menemukan ide-ide yang brilian lah dalam membuat sebuah website? Tiba-tiba nih pas banget nih font komposisi lah bahasanya kan, Iya. bisa menghasilkan website. Nah, ini nih referensinya dari mana? Referensinya itu biasa ngelihat ini sih, desain yang pernah dibuat abang-abangnya juga. Berarti belajar dulu dari Iya. teman-teman ya. Iya, Oke. belajar dari teman-teman. Kemudian
mau nanya apa lagi kita ya? Nah ini mungkin problem setiap orang nih ya, sebagai desainer. Masuk abang nih, setiap tahun itu kan namanya tren-tren desain kan terus berubah nih. Kira-kira Fiza bagaimana sih cara mengatasi atau mengikutinya lah? Apakah mengikuti arus atau tetap stay aja nih di jalur nyaman gitu? Bagaimana? Biasa ngikutin arus gitu sih bang, kayak kita mungkin tahun ini tampilannya kayak minimalis gitu, ikutin kayak gitu yang mana tren pasar paling inilah. Soalnya kan kita percuma bikin desain tapi nggak ngikutin arus, jadi orang kayak ini nggak update nih desainnya. Berarti nanti nggak dapat kena marketnya ya, pasarnya nggak kena. Jadi sia-sia juga yang bikin capek, nggak ada yang jadi beli gitu ya. Oke. Nah pernah dengar nggak kreatif blog gitu? Belum ya. Jadi mungkin kreatif blog ini lebih mungkin basicnya begini. Ketika seorang desainer itu tidak pernah puas. Nah mungkin Fiza pernah ngalamin nggak sih? Misalnya geser tombol ke kanan, kayak ke kiri, ke kanan, ke kiri, kayak nggak menemukan kesempurnaan lah gitu. Pernah ngalamin nggak sih? Pernah sih, kayak kalau aku tuh kayak atas tuh kurang ke atas gitu, kurang ke bawah. Iya, kadang itu berulang-ulang kali sampai dapat yang pas gitu. Yang pas ya. Nah itu gimana sih Fiza? Apakah lama menemukannya? Apa emang ya itu masalah bagi Fiza gitu? Nggak lama, kalau itu nggak lama, karena kan dilihat dari itu bisa kita feel kita rasakan pas atau enggaknya. Pernah ini pertanyaan berikutnya mungkin ini bisa, kan desainer ini kan ya rutinitas kan bikin setiap pagi misalnya mulai nih, besok pagi mulai lagi bikin lagi nih. Pernah nggak sih ngalamin kebosanan gitu loh? Pernah. Jenuh gitu? Pernah ya. Pernah ngerasa jenuh, kayak aku desain apalagi pas kemarin di Canva sempat bingung kan, kalau kayak aku desain apa lagi ya. Instagram post juga udah banyak saingannya juga gitu. Sempat bingung, terus kayak ini gimana ya, bagus apa enggak ya, kayak gitu. Cuman kan kita nggak boleh stuck gitu aja bang, emang harus rajin-rajin cari referensi juga, terus ya harus profesional lah ya. Di Instagram tuh juga banyak kan yang Canva kreator gitu, bikin ide-ide, belajar dari situ juga. Berarti cari seluas-luasnya ya? Iya, seluas-luasnya. Nah, selain cari luas-luasnya, kebosanannya bagaimana ngatasin? Apakah ada hal lain dilakukan? Misalnya, ya sekarang kan lagi tren tuh 15-5 gitu kan. Kerja 15 menit main. Iya benar. Dulu pernah juga sempat kayak gitu, kayak nggak tahu mau desain apa ya, akhirnya duduk di depan komputer diam, ini ngapain ya, pura-pura cari yang lain gitu, tapi nggak ngerjain apa-apa gitu bang. Habis itu pas jam istirahat makan, keluarnya lama lagi kayak gitu, nggak balik, sorenya baru balik. Iya, kayak pas balik ngapain? Pas balik duduk lagi diam. Langsung pulang ya? Langsung pulang kayak gitu. Enak di sini. Berarti nyaman kerjanya? Aman ya? Aman. Oke. Nah kemudian kita pertanyaan berikutnya nih. Ini kan mungkin teman-teman di rumah juga pasti ngalamin juga nih. Gimana sih menaikkan sebuah sebuah desain? Nah, bagi seorang desainer, menaikkan ya ibaratnya level atau rasa desainnya. Kan setiap orang kan pingin levelnya naik terus nih. Ya nggak pingin dia bisanya bikin ini terus, tapi nggak punya skill ya. Maksudnya ya skill lah, rasa tastenya kan. Kira-kira gimana bisa cara menaikkannya? Kuncinya sih emang harus banyak belajar gitu sih bang. Belajar. Terus kayak tanya-tanya, bang ini gimana ya gitu. Misal bingung kan, tanya sama teman kerja yang lebih tinggi skillnya, pengalamannya lebih banyak dari kita, ditanyain gitu. Bang ini gimana ya? Berarti yang penting itu jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya sama jangan belajar. Diam-diam, rupanya nggak jadi apa-apa ya. Nah, diam-diam, ngapa diam-diam nih? Iya, jadi teman-teman di rumah juga ya sekarang kan dunia udah kreatif nih, udah teknologi udah canggih, udah semuanya kan bisa dicari lah ya. Jangan cuma nunggu jemput bola rasanya. Nah ini deh. Seperti seorang Fiza tadi adalah dengan terus bereksplorasi, tidak bosan ya. Kemudian ada nggak sih pernah Fiza menemukan hal-hal sulit dalam mendesain? Misalnya website nih, desain website nih. Hal apa sih yang pernah ditemukan? Kalau biasa di Figma itu sulitnya kayak bikin divider kayak gitu bang, bentuk-bentukannya itu kayak bingung gitu kadang.
Cuman ada Bang Tias namanya di sini, dia bantu nunjukin. Terus kayak layernya itu kan bertumpuk-tumpuk kadang ya kan Bang, bingung ini gimana ya peletakannya, kayak gitu aja. Cuman bisa diatasi. Nah, kalau di Figma ini toolsnya sulit nggak sih? Sejauh ini nggak sulit. Berarti Ngerti. Fiza dengan Figma ini malah Figma ya Figma. malah lebih mudah. Iya, lebih enjoy. Photoshop udah pernah megang nggak sih? Udah, cuman Pernah bikin di sana nggak? kalau untuk desain belum pernah. Belum pernah. Paling Berarti kalau ada template-nya aja. langsung Figma Iya. bikin web di sana. Iya. Oke. Nah, ini mungkin buat teman-teman di rumah juga nih. Tolong kasih tips dong, Fiza. Nah, tips Fiza nih untuk pemula yang pingin belajar Figma. Nah, apa aja harus diperhatiin? Nah, Iya. Tipsnya yang pertama tuh harus kenal dulu Figma itu apa. Kan nggak mungkin coba Langsung Figma nggak, coba ya. ini apa Figma nggak ngerti. Terus harus ngerti isi dalamnya ini gunanya untuk apa. kayak berarti gitu. pelajari toolsnya dulu Iya, ya. toolsnya tuh gunanya apa, untuk apa kayak gitu. Kalau udah ngerti Figma-nya, ya udah coba lihat website lain, belajar dari situ, coba-coba. Iya. Ya, kan banyak tuh website yang bisa kita coba kan. Ya Bang, mungkin bikin. bisa juga kita ngambil dari free item itu Iya, kan free dibongkar item, ya, iya. dipelajari. Benar-benar. Ya, sekarang kan udah banyak tuh kan yang ngasih free. Ya. Iya. Coba homepage-nya dulu gitu, Iya, bikin homepage-nya gimana, kayak gitu. Oke. Punya pengalaman pahit nggak nih? Jadi desainer. Pengalaman pahit jadi desainer pas itemnya ditolak mungkin. Oh, itu ditolak. Ya, mungkin itu kan udah standar dari kita kan jual di market. Iya, jadi ngerasa Nah, itu insecure. feel-nya gimana? Insecure-nya gimana? Kesal banget atau gimana? Iya, ngerasa kayak apa ya, bisa dibilang kayak ngerasa kerja sia-sia sih Kerja Bang. sia-sia. Iya, soalnya nggak masuk penjualan kan. Apalagi pas kemarin di Canva itu saingannya lumayan banyak, ya kan, lumayan banyak. Terus banyak yang tertolak. Itu ini gimana ya, banyak tertolak kayak gitu. Sedih. Sedih, tapi ya mau gimana Iya, lagi mau ya? gimana, harus mau nggak mau kan kita harus ngejar target, harus ada yang kita publish gitu, nggak mungkin kita diam diri Diam, gitu ya udah, jadi coba bikin desain-desain yang menarik supaya sesuai sama market mereka sih. Iya, berarti kita harus bereksplorasi Iya, ya. benar. Jangan kecewa, pundung, terus nggak mau ngerjain. Iya, Nah, benar. ya kan nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin kita, Harus profesional ya. uangnya nggak datang gitu aja. Iya, harus usaha. Usaha. Iya. Bahas apa lagi ya, Fiza ya? Desain sudah. Cita-cita ada nggak sih? Oh, cita-cita. Iya. Kalau cita-cita sih dulu tuh pengen kerja di pertelevisian sih Bang. Broadcast ya? Iya, karena broadcast pengen kayak entah itu scriptwriter atau Copywriting? Bukan? kayak bikin skrip gitu, naskah. Naskah. Iya, naskah pengen itu dulu, atau kayak kerja di pertelevisian gitu. Pertelevisian. Cuman berhubung pertelevisian itu jauh dari Pekanbaru, kayak kan kebanyakan di luar Pekanbaru gitu. Kalau di sini kan ya paling ada RTV kayak gitu. Jadi kayak nggak memungkinkan juga. Gitu. Kalau misalnya ada yang buka gimana? Pengen coba, cuman kalau untuk sekarang ini banyak bukan hambatan sih, banyak hal yang dipikirkan. Pertama Iya, kan iya. kalau keluar dari sini kan ada orang tua juga, tinggal berdua cuma. Berarti udah ada punya pikiran mau keluar juga tuh? Dulu keinginan ada, tapi sekarang ini lebih kayak ya udah di sini aja dulu ya. Ya apa yang ada aja dulu. Selain tadi apa alasannya bertahan di sini? Kena nyaman sih Bang, Nyaman. maksudnya nggak ada, Karena ngaret tempatnya ya? karena nggak ada tempat kerjaan lain, bukan nggak. Kena nyaman di sini nih, kayak ya kita tuh nggak secara apa tuh nggak dituntut ini harus kerja, tapi kayak kita tuh dikasih kebebasan untuk kalau misalnya belum mood untuk ngerjain desain, ya udah nanti kerjain santai dulu atau apa. Jadi sampai kita tuh ngedapatin feel untuk desain. Jadi kayak nggak ada yang harus desain nih, nggak boleh santai-santai, nggak ada yang kayak gitu. Berarti bagus CEO-nya tuh ya? Bagus. Tepuk tangan. Mantap. Ya, namanya kan kita kan dunia industri kreatif. Iya, benar. Nggak mungkin di post terus ya. Iya, benar. Kadang ada waktunya moodnya lagi Iya. baik, ada yang buruk ya. Iya. Tapi tetap profesional Iya, ya. benar. Profesional. Oke, mungkin kita lanjut pertanyaan. Mungkin teman-teman studi mungkin nanti ada yang mau bertanya, Iya. silakan di WA. Silakan. Oke. Mungkin ini bahas ini aja kita bisa. Apa tuh Bang?
Menurut Piza di dunia Figma itu ada desain lah bahasanya ya. Iya. Plagiat itu ada nggak sih? Ada plagiat, ada terus kalau yang sesuai juga ada kayak kemiripan gitu. Kemiripannya. Ya. Nah, bagaimana cara Piza mengatasi biar itemnya tidak kena plagiat? Nah, karena web ini kan ya mirip semua lah ya, secara visual. Iya. Tapi, nah bagaimana Mungkin mengakalinnya? kalau dari aku sih mungkin kayak website orang tuh kita jadikan ide aja gitu, tapi jangan ditiru, layoutnya tuh harus begini, fontnya harus ya. yang jangan Berarti ditiru total. masih pakai sistem ATM lah ya. Iya. Berarti Masih kita secara kreativitas belum terlalu ini, Iya, kayak amatin dulu kayak oh ini cocok ya fontnya kita pakai, kita paduin. Tapi bukan dari satu website aja, berarti dari T-nya apa sumber. nih? Tiru. 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 M-nya M-nya modifikasi. ya, Iya. pokok intinya modifikasi. Modifikasi, jangan sampai melanggar etika Iya. desainer ya. Jangan semuanya ditiru. Ya, itu kan berarti kerja malas ya. Zan? Iya, kerja malas. Ya berarti kan dia nggak ngapa-ngapain Iya, ya. benar. Berarti dia lama-lama ilmunya ya nggak berkembang ya Iya. kan, pastinya nggak naik-naik ya. Benar. Oke, kemudian kita bahas apa lagi ya? Kira-kira ada target mau resign nggak sih, Zah? Maksudnya gimana tuh? Ya mana tahu mau resign dari sini? Oh, resign. Iya. Kalau resign belum ada sejauh Kenapa ini. nggak ada? Karena udah Masih nyaman ya? Iya, nyaman. Target berapa tahun di sini? Target Sekarang udah berapa tahun nih? 2 tahun. 2 tahun kan? Nah, Targetnya ya mana tahu mau nikah. oh, mau nikah ya, Bang. Iya. Kalau ditanya target berapa tahun sih belum tahu ya, kita ke depannya nggak tahu gimana. Hanya Allah yang tahu. Iya, hanya Allah yang tahu. Cuma sekarang ini selagi masih nyaman di sini ya udah di sini aja dulu. Jadi belum ada kepikiran untuk cari tempat lain juga. Kalau misalnya gini juga Piza, kan sekarang lagi nyaman di Figma nih, Iya benar. berani nggak nyoba ke Elementor? Kan sekarang teman-teman di sini kan pada sebagian Iya. Elementor nih, sebagian Figma. Pengen nyobain nggak sih? Kalau dikasih tantangan untuk nyobain dan maksudnya tuh dikasih tantangan tapi kita juga diizinkan untuk ngasah dulu gitu, kayak belajar Berarti belajar dulu ya? Iya, belajar dulu. Kan sebelumnya udah pernah belajar dulu. Udah pernah belajar, cuman kena ini, reject ya? kena reject, akhirnya Pundung mundur, mundur dulu. Nah, dibanding Figma dan Elementor, Iya. dari seorang Piza nih, kan Piza basicnya kan Iya. bukan dari desainer tuh. Ya. Mana sih yang lebih gampang menurut Piza? Dari apa ya? Figma sih Bang. Figma, Iya. ya. Kalau Elementor tuh kan lebih banyak kayak menu-menunya. Kadang itu bikin bingung ini gunainnya gimana. Ya kayak berarti gitu, kan dia iya. lebih full di experience-nya ya. Nah, iya. Mungkin nanti kalau udah udah ngerasa pengen ini baru pindah ke Elementor gitu. Soalnya kan di Figma udah terbiasa lihat website tuh gimana kan. Mungkin nantinya pengen coba ke Elementor. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan lagi nih Piza. Kira-kira pandangan Piza Figma ini gimana ke depannya? Figma. Karena kan Figma ini kita tahu nih, komunitasnya kan gede nih. Iya, Orangnya juga pro semua nih, Iya. hebat lah. iya. Nah, bagaimana ke depannya? Kedepannya mungkin kalau Figma nih masih tetap maju ya Bang. Maju. Iya, maksudnya kayak persaingannya tuh nggak sebanyak yang di Canva kemarin kan ngerasa ini kali kan. Iya, Mungkin iya. karena di Canva itu pemakaiannya tuh lebih mudah, mungkin makanya banyak persaingan juga di situ. Cuman kalau Figma ini sejauh ini juga masih aman. Aman. Ya. Kayak masih kedepannya masih bagus lah. Bagus ya. Iya. Nah, kira-kira gini kita balik pertanyaan nih. Iya. Sekarang kan nyaman di Figma nih. Iya. Kalau disuruh balik ke Canva gimana? Balik ke Canva lagi, ya nggak apa-apa sih. Oh, Oke, sama aja ya? sama-sama aja. Bedanya cuman media ya bahasanya. Iya, cuman medianya aja. Kalau secara penggunaan tuh Sama-sama gampang ya? Iya, sama-sama bisa. Pasti profesional dong Piza dan. Asik. Canva Pro. Oke. Piza berapa hari sih ngerjain web? Untuk satu website lah. Untuk satu website dulu tuh pas awal-awal kena dari abang juga cuman 3 apa ya, Iya, kan iya. 3, targetnya 3 itu seminggu lah. Seminggu ya. Seminggu. Menurut Piza seminggu tuh lama nggak sih ngerjain web?
di Figma? Pas awal-awal itu ngerasa kayak, duh bisa nggak ya seminggu? Ya, karena masih belum Iya. paham ya semuanya ya. Karena di rumah juga nggak ada ini kan komputer, laptop juga nggak mendukung untuk bikin itu. Jadi kayak 5 hari lah hitungan kerjanya kan di studio aja gitu. Kayak ngerasa selesai nggak ya? Tapi akhirnya selesai. Terus setelah itu dari abang kan juga ditambah jadi 9. Itu akhirnya 2 hari selesai. 2 hari selesai. Iya 2 hari selesai. Berarti kalau 2 hari selesai dalam satu website itu udah profesional lah bahasanya ya. 14 hari selesai sih. 9 Berarti nanti bisa ditambah dong. 18 jangan Bang. 18 hari ngerjain website. Terus lebihnya leha-leha enggak juga. Nggak apa-apa, penting kerjaan selesai Iya, ya. kerjaan selesai. Kecuali kerjaan belum selesai, udah Iya, ya, itu benar. bahaya ya. Iya. Oke, mungkin segitu saja pertanyaan dari Rontem dan teman-teman. Jadi intinya teman-teman buat yang ingin belajar namanya UI UX designer, jangan malu untuk mencoba. Nah, Iya. karena kan sekarang platformnya sudah bisa diakses siapa aja ya. Iya. Kemudian untuk memulai ya niatnya dulu. Nah kemudian mulailah menggali, mengasah, mengembangin lah. Kan sekarang udah banyak e-course, tutorial. Iya, benar. Nah, intinya jangan mau menyerah dan Iya. tidak mencoba. Nah lebih baik mencoba berdarah, Iya, ikhtiar benar. menghasilkan. Nah, apalagi sekarang Figma ini kan internasional bahasanya bisa Iya. ya. Nah, jadi bisa berpeluang untuk mencari klien di luar ya. Iya benar. Oke, demikianlah teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel Teras Rontem bersama Fiza hari ini. Nah, mungkin nanti kita akan culik lagi nih teman-teman dari divisi-divisi lain. Nah, kita bahas cerita ngobrol bareng mereka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza. Salam Bang. sukses. Dadah.